Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zain dengan NIM D600300086. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengurangi CO2 dengan carbon capture and storage. Seperti yang kita ketahui bahwa lautan berperan sebagai penyerap utama karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, mengambil sekitar 25-30% dari total emisi CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri. Meskipun ini membantu mengurangi jumlah CO2 di atmosfer dan memperlambat pemanasan global, konsekuensi tak terduga muncul di lingkungan laut. Ketika CO2 larut di dalam air laut, ia bereaksi dengan air, membentuk asam karbonat. Reaksi ini menurunkan pH air laut sehingga meningkatkan keasaman laut. Proses ini dikenal sebagai pengasaman laut. Impact-nya yaitu kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan, dan gangguan ekosistem laut. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals yang ke-13, yaitu berfokus pada upaya global untuk menangani perubahan iklim dan dampaknya. Teknologi carbon capture and storage dan pengasaman laut memiliki keterkaitan erat dengan tujuan ini, karena keduanya berhubungan langsung dengan mitigasi emisi karbon dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuannya itu yang pertama menggali masalah utama yang dihadapi dalam pengurangan emisi karbon melalui implementasi carbon capture and storage dengan memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan hambatan dari berbagai pihak yang terlibat. Masalah utamanya itu yang pertama ada biaya tinggi, ketakutan masyarakat, dan kurangnya infrastruktur. Kebutuhan utamanya yaitu yang pertama ada insentif ekonomi industri berat agar mau berinvestasi dalam teknologi ini. Yang kedua ada edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat. Yang ketiga, regulasi pemerintah yang mendukung termasuk pembiayaan dan standar keamanan proyek. Bagaimana sih kita dapat merancang solusi CCS yang efektif, ekonomis, dan aman untuk mendukung pengurangan emisi karbon, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan industri? Solusinya yaitu yang dapat kita pertimbangkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi ini yaitu peningkatan efisiensi teknologi, kolaborasi dan insentif dari pemerintah, edukasi dan kesadaran publik, dan integrasi CCS dengan teknologi terbarukan, seperti Internet of Things. Yang pertama ada pilot project, menjalankan proyek CCS berskala kecil di lokasi strategis. Melaksanakan proyek teknologi ini untuk menguji implementasi teknologi di lokasi yang memiliki emisi CO2 yang besar, seperti pabrik semen atau pembangkit listrik. Pilihan lokasi strategis ini akan memberikan data yang relevan untuk mendemonstrasikan efektivitas teknologi CS dalam mengurangi emisi industri berat. Yang kedua, ada aplikasi digital untuk monitoring. Sistem berbasis Internet of Things memantau keamanan penyimpanan CO2 secara real-time untuk melacak dan menganalisis kondisi penyimpanan CO2 secara real-time. Internet of Things memungkinkan penggunaan sensor untuk mendeteksi kebocoran, tekanan, dan suhu di lokasi penyimpanan CO2, memberikan data yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga ada gangguan ekosistem laut, menyediakan data terbuka agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait proyek, membuat platform informasi terbuka yang memungkinkan masyarakat mengakses data terkait keberhasilan, keamanan, dan perkembangan proyek CCS. Data ini akan mencakup pemantauan CO2, efektivitas penangkapan, dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, evaluasi teknologi CCS ini ada dua, yaitu mengukur seberapa teknologi ini dalam menangkap CO2 di lokasi. Yang kedua ada mengidentifikasi apakah teknologi ini dapat memenuhi target pengurangan emisi secara efektif. Yang kedua ada mengukur stabilitas penyimpanan di lokasi. Yang pertama ada menguji stabilitas penyimpanan CO2 di lokasi penyimpanan yang dipilih. Yang kedua ada menjamin bahwa penyimpanan CO2 tidak akan menimbulkan risiko kebocoran atau dampak lingkungan yang merugikan. Selanjutnya ada penilaian sosial dan analisis ekonomi. Yang pertama ada survei terhadap masyarakat setelah sosialisasi dan implementasi proyek, analisis dampak sosial dan lingkungan, membandingkan biaya proyek dengan manfaat ekonomi jangka panjang. Kesimpulannya,
Proyek Carbon Capture and Storage CCS ini memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon, membantu mitigasi perubahan iklim, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Jika berhasil, solusi ini dapat diperluas ke wilayah lain, melibatkan lebih banyak industri dan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Namun, jika kendala muncul, ada tes dan uji iterasi dan perbaikan pada teknologi, komunikasi dengan masyarakat, dan desain infrastruktur penyimpanan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Keberhasilan atau tantangan dari proyek ini akan bergantung pada evaluasi berkelanjutan, pengurangan biaya, transparansi, dan informasi, serta keterlibatan masyarakat. Iterasi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa solusi CCS dapat diterapkan secara efektif dalam jangka panjang, memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.